Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk perjalanan ke sini naik apa? Ada motor sendirian? Jalan kaki, Kak. Jalan kaki, naik motor, Jalan kaki. jalan kaki, naik motor. Naik motor, jalan kaki, sehat ya jalan kaki gitu kan. Terus kalau yang naik motor dari mana nih Kak? Saya dari Agasunya. Argasinya Kedaung, lumayan jauh ya. Oke, kita langsung saja karena untuk mengefisienkan waktu. Tapi untuk itu saya ingin mengenal teman-teman lebih jauh gitu. Disebutkan namanya saja dan boleh dilanjut dengan alamatnya agar lebih kenal lebih. Saya Fatihah dari Kedaung. Saya Rehan dari Agasunya. Saya Fania dari Sumber. Saya Indri dari Kesambi. Saya Dina dari Kedaung. Saya Fadila dari Kuningan. Oh, ada yang Kuningan juga ya. Jalan kaki itu dari Kuningan. Kebetulan aku kos. Oh iya, kirain jalan kaki. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Widanisi. Teman-teman boleh panggil Mbak atau Kakak atau Teteh. Di sini saya akan menemani teman-teman di sini untuk bercerita, untuk meluangkan apa yang teman-teman rasakan saat ini yang sebelumnya belum sama sekali untuk dituangkan atau diceritakan. Karena di sini ruang aman untuk teman-teman semua untuk bercerita dan juga untuk mencari sama-sama solusi apa yang sebenarnya terjadi masalahnya seperti itu. Dan di sini kita sesi 1 kali 15 menit ya. Selama 15 menit kita ada di ruangan di sini. Teman-teman boleh cerita dengan senatural mungkin, sejujur-jujurnya tanpa ada dusta di antara kita ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum memasuki sesi konseling, saya di sini tidak hanya ada buku catatan untuk lebih memahami atau mengenai lebih dalam akar permasalahan seperti apa gitu. Oke, selanjutnya barangkali dari teman-teman ada yang ingin terlebih dahulu untuk cerita. Saya, Kak. Boleh. Jadi kan saya tuh sudah mengajukan dulu, sudah di SSC, sudah penyesuaian juga. Nah, tetapi saya itu terhambat karena diri saya sendiri. Kalau misalkan soal dosen pembimbing sih membalas ketika dihubungi ya, maksudnya nggak yang ngilang-ngilang banget gitu. Saya ini mager revisian, Kak, males banget revisian itu. Tapi kalau misalkan dosen pembimbing ngedukung banget sih dosen pembimbing, cuman memang ada kalanya dosennya sibuk, jadi nggak bisa dihubunginya ketika sibuk aja karena bukan dosen pengajar biasa gitu. Jadi ketika beliau sedang ada kegiatan itu akan sangat susah dihubungi, jadi akan molor gitu waktu revisiannya. Nah, ketika saya semangat revisian, terjadilah tuh dosennya tuh sibuk, dosennya senggang, saya yang mager, gitu Pak. Udah sih gitu aja dari saya. Jadi kayak perselin gitu ya, ininya apa semangat, ininya dosennya susah dihubungi Iya, betul, gitu. betul. Terus kamunya apa namanya mager, ininya bisa dihubungi gitu kan. Jadi kayak belum ada keselarasan gitu antara waktu kamu sama dosen pembimbing gitu kan ya. Tapi sejauh ini berapa kali untuk revisi nih atau bimbingan udah berapa kali? Sebenarnya saya baru revisi itu sekitar 2 kali, dan di draft kali ini yang kali kedua itu sebenarnya udah dimintain tanda tangan, udah revisi, nanti saya tanda tangan dan kamu bisa sidang gitu. Cuma saya tuh mager gitu. Hanya di ini apa namanya kurang ini aja kan semangat Ya gitu. kayaknya kurang motivasi. Oh iya pasti. Oke, selanjutnya Kalau dari diri saya sendiri gitu ya, terkait tugas akhir ini lebih ke was-was aja sih. Was-was nanti gimana menghadapi dosen penguji yang akan mengujikan skripsi proposal saya begitu, Mbak. Mungkin lebih ke kira-kira gimana ya biar bisa melatih kepercayaan diri dan biar tidak melulu banyak pikiran punya pikiran yang tidak gitu loh. Biar nanti pas ujian itu bisa dengan semangat 45 dan performa yang betul gitu loh, biar
ada kesalahan lah dalam memaparkan hasil penelitian itu gitu, lebih ke seperti itu sih. Oke, jadi gimana nih biar gak was-was gitu atau tidak memikirkan hal-hal yang sebelum terjadi gitu kan. Bahkan untuk melatih kepercayaan diri ini butuh hal-hal atau yang membuat kita apa ya, walaupun kita udah menyiapkan nih semuanya gitu kan, tapi untuk keraguan pasti ada gitu kan. Terus juga kurang apa serasa ada yang kurang gitu kan. Ini yang harus kita latih dan perlu adanya pelatihan lebih intens seperti itu ya. Oke, selanjutnya Boleh saya? Kebetulan saya sedang melakukan skripsi ya. Cuman kemarin tuh baru bimbingan. Nah, skripsi saya tuh ditolak revisiannya sama dosen pembimbing, katanya nggak sesuai sama arahan beliau. Padahal minggu lalu saya juga baru habis revisian dan itu udah sesuai apa yang beliau minta, tapi pas waktu kemarin datang tuh beliau bilangnya itu salah gitu. Jadi kayak saya tuh gimana, bingung gitu Mbak. oke, jadi kita udah apa ya, mengabulkan ibaratnya Iya. apa yang beliau inginkan gitu, tapi setelah kita menunaikan tapi malah berkata lain gitu Iya. kan, tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan pas dari awal gitu kan. Iya. Udah capek-capek gitu kan kita ngerevisi banyak nyari referensi juga gitu kan, itu juga punya persiapan yang ekstra gitu kan, apalagi nyari referensi gitu kan, nggak sekali 2 kali gitu. Oke, Kalau saya ini udah kayak punya judul yang saya tertarik banget gitu, kayak udah tertarik banget pokoknya, tapi ternyata pas bimbingan ternyata dosennya kurang setuju gitu. Jadi saya bingung harus berarti kata dia atau saya tetap teguh sama pendirian saya gitu sih Mbak. jadi agak ini ya, dosen menginginkan ini tapi kamu juga ada nih judul yang lebih menarik untuk diulik gitu, untuk dijadikan bahan tugas kamu gitu kan. Tapi kembali lagi gitu kan, hanya maksudnya kita punya judul berarti kita setidaknya punya pandangan sendiri gitu kan. Tapi kembali lagi belum juga pembimbing dan punya cara berpikir yang berbeda, yang mana buat kita untuk lebih baik lagi sih tujuannya gitu kan. Oke, selanjutnya Saya ngerasa stres banget nih Teh, karena beberapa hari yang lalu saya sudah menyusun skripsinya, cuma si dosen pembimbingnya itu sulit banget dihubungi. Jadi mau saya chat, tapi selalu respon balasnya lama banget, sampai berhari-hari. Udah coba teleponin tapi nggak dijawab, udah coba semuanya tapi nggak ada. Oke, ini lumayan banget menjadi kalau di posisi kamu gitu kan, udah stres sama tugas, tambah lagi untuk menghubungi beliau sebagai dosen pembimbing juga perlu ekstra gitu kan, apalagi yang susah dihubungi. Kalau sebelumnya pernah ini nggak datang ke ruangannya gitu atau tanya-tanya kayak biasanya nggak? Sudah pernah, cuma kabarnya tidak di ruangan masing-masing. Oke, selanjutnya Dari saya juga sama sih, sama cerita dari teman-teman juga. Kan akhir ini kan lagi mau nyelesain skripsi ini, tapi kayak kurang motivasi, kayak gimana sih mau menyelesaikan ini, tapi kan ada deadline-nya juga ya, tapi kayak motivasinya tuh masih belum muncul gitu ya. Itu aja sih, burnout. Iya, bener banget. Oke, sebelumnya ini rasa motivasi gitu. Sebelumnya udah nyari referensi kemana aja nih selain Ya, referensi ya, tanya-tanya ke dosen pembimbing juga. Terus tapi juga di sisi lain juga kayak akhir-akhir ini juga kayak kurang kayak semangat gitu nyari temen, pergaulan gitu gimana. karena faktor teman juga bisa ya ternyata Iya. buat ini
meningkatkan motivasi gitu kan. Terus juga dari lingkungan itu juga sangat berpengaruh juga sih. Oke, karena tugas akhir ini memang nggak semudah apa yang kita katakan teman-teman gitu kan, dan nggak selaras dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi perjalanan dari semua ini pasti akan membuahkan hasil, karena dari teman-teman semuanya gitu yang ada yang kurang, ada yang mager gitu melakukan revisi, itu merupakan apa ya, hal yang wajar gitu, hal yang wajar yang mana setiap orang pun merasakan gitu, entah itu malas gerak ataupun kurang semangat motivasi gitu, itu wajar banget. Karena mungkin kita selama ini banyak apa ya, kurang ada support system. Nah ini entah itu dari pacar, ada yang punya pacar? Iya. Atau orang tua atau pasangan, atau ada yang menikah itu suami gitu. Saya. Oke, dari Mbak Indri juga bisa nih Mbak untuk jadi apa, suami sebagai support system gitu kan. Karena kan tiap-tiap kita juga perlu adanya supporter gitu yang menyemangati gitu. Bisanya kita bergerak di hari ini, bisanya kita bertemu sampai di ruangan ini ya karena ada apa ya, sesuatu yang membuat kita itu di belakangnya ada stimulus atau dorongan sendiri gitu, entah itu dalam diri kita atau diri orang tua ataupun teman yang ya selingkungan kalian, itu sangat berpengaruh gitu. Dan selanjutnya itu kalau misalkan kita berada di dalam apa ya, revisi gitu kan, itu sangat melelahkan kan, pasti juga ya lelah gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman nih nggak apa ya, misalkan deadline revisi itu tanggal 10 gitu, kalau misalkan biasanya kalian ngerjain tuh mepet deadline atau gimana nih? Mepet. Ada yang nggak mepet? Ada. Malahan kalau mepet deadline lebih kerasa banget ini ya, berjuangnya. Tapi kalau saya pribadi nih, mepet deadline itu lebih ke uji dan iya, dan tapi ini uniknya tuh ketika misalkan mepet deadline-nya mepet, mulai banyak muncul ide yang bisa dituangkan. Jadi kadang mungkin coping mekanismenya berbeda kali ya gitu. Kalau misalkan saya lebih senang santai dulu, kerja keras di akhir. Deadline mepet. Malah kalau misalkan masih senggang nih waktunya, masih jauh, masih lama, udah masih ada besok. Kalau misalkan udah mepet, bahkan bisa di tahap yang 1 jam sebelum pengumuman baru ngerjain. Gitu. Oh, macam-macam ya, ada yang 1 jam, bahkan 1 jam sebelum deadline gitu kan. Ada yang dari apa namanya, mepet banget, pokoknya udah datang tuh inspirasi, ide-ide gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi ada dari mepet atau jauhnya mengerjakan untuk menyelesaikan deadline itu teknis dari teman-teman gitu kan. Yang penting kita itu bukan tugas yang sempurna gitu, tugas yang sesuai itu tugas yang terselesaikan gitu. Nah mulai dari situ kita mulai untuk bahwasanya sebisa mungkin kita kerjakan, entah itu teknisnya bagaimana, karena itu kan dari teman-teman. Saya dan teman-teman pun nggak bisa memaksakan teman-teman yang lain untuk harusnya baiknya sehari atau 2 hari sebelum deadline gitu, karena seperti itu. Beda hal kalau misalkan tugas kelompok seperti itu ya. Dan satu lagi gitu, untuk meningkatkan kepercayaan diri sebelum kita adanya persiapan yang matang juga gitu kan, kita perlu adanya afirmasi positif. Nah selebihnya itu sebelum afirmasi positif, karena itu apa ya, efektif banget buat diri kita gitu, terutama buat teman-teman yang misalkan ada sidang ataupun ikut perlombaan ataupun yang lain, itu bisa banget untuk apa namanya, penguatan diri atau penyemangat untuk diri sendiri. Dan yang terakhir itu pastikan kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah persiapan dan sudah afirmasi gitu.
kita tawakal, dalam artian kita pasrah. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau diceritakan? Cukup. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga pada sesi kali ini kita dapat mengambil hal yang bermanfaat, dan juga semoga teman-teman dimudahkan dalam segala proses perjalanan tugasnya masing-masing. Sekian dari saya.